Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5716 Takdir. Evil Bone, kau benar-benar mengecewakanku. Tawa dingin seakan menggema langsung di lubuk hati semua orang, membawa nada acuh tak acuh dan ejekan yang merendahkan. Kau bahkan tak sanggup menghadapi situasi sekecil ini, kau telah menyanyiakan harapanku terhadap sekte jahat surgawi MU. Sosok yang sangat samar, tanpa fana, terdiri dari bayangan murni dan kebencian, perlahan muncul dari atas altar. Itu adalah secercah jiwa sisa dari yang mulia surgawi pemakan jiwa. Dibandingkan dengan puncaknya, jiwa sisa ini 100 kali lebih lemah, tetapi racun dan kelicikan di matanya tetap tak berkurang. Yang mulia surgawi pemakan jiwa, kau akhirnya keluar. David memenggal kepala seorang tetua sekte jahat surgawi yang mencoba serangan diam-diam dengan satu tebasan pedang. Tatapannya melesat bagai kilat dingin ke arah sosok ilusi itu. Niat membunuhnya terkunci padanya tanpa disembunyikan. Namun ia tidak langsung maju, karena ia bisa merasakan bahwa jiwa sisa ini tampaknya bukan entitas fisik, melainkan sebuah proyeksi atau megafon. Wah, hidupmu sungguh berat. Bayangan dari yang mulia surgawi pemakan jiwa bergoyang, suaranya dipenuhi kebencian yang mendalam. Sampah-sampah dari sekte jahat surgawi ini memang lebih merepotkan daripada bermanfaat. Tapi apa kau pikir ini sudah akhir? Permainan ini baru saja dimulai. Kata-katanya mengandung nada aneh, seolah-olah sedang merencanakan konspirasi yang lebih besar. Tikus pengecut yang menyembunyikan kepala dan ekornya berani bicara tentang permainan? David mencibir, dan dengan satu pikiran, bayangan menara penekan iblis muncul dan menghilang di telapak tangannya. Aura yang secara khusus melawan jiwa menyebabkan bayangan yang mulia surgawi pemakan jiwa berfluktuasi hebat. Menara penekan iblis. Bayangan yang mulia surgawi pemakan jiwa mengeluarkan geraman rendah ketakutan, tetapi kemudian berubah menjadi tawa sinis. HMPH. Makhluk ini kuat, tapi aku sama sekali tidak takut. Lagi pula, bagaimana kau bisa dengan mudah menemukan tubuh asliku? Ia tampak bertekad untuk tidak berhadapan langsung dengan David. Keberadaan bayangan ini lebih seperti ejekan dan taktik mengulur waktu. Menemukanmu hanya masalah waktu, kata David tenang, namun dengan tekad yang tak terbantahkan. Hari ini aku akan melenyapkan kaki tanganmu dan melumpuhkan sekutumu. Besok aku akan menghabisi tubuh aslimu, membuatmu hancur total. Sombong. Cibir bayangan dari yang mulia surgawi pemakan jiwa. Aku telah mengolah kekuatanku di 9 surga selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin seorang anak kecil sepertimu memahaminya? Tulang jahat, tempat ini milikmu sekarang. Jika kau bisa selamat hari ini, ketika aku pulih, aku pasti akan membantu sekte jahat surgawimu menjadi penguasa sejati 9 surga. Jika tidak, itu takdirmu. Sebelum tetua tulang jahat sempat bereaksi, bayangan itu berputar hebat, berubah menjadi gumpalan asap hitam, hendak menghilang kembali ke bawah altar. Jelas, ada susunan teleportasi atau penyembunyian khusus yang telah ia pasang di sana. Mencoba kabur. Mata David berkilat. Bagaimana mungkin ia membiarkannya kabur semudah itu? Ia harus mendapatkan lokasi wujud asli Soul Devouring Celestial Venerable dari jiwa yang tersisa ini. Waktu berhenti. Kunci ruang. Kekuatan hukum ganda langsung menyelimuti area kecil di sekitar altar. Gumpalan asap hitam yang mencoba kabur tiba-tiba melambat hingga ekstrim, seolah terjebak dalam rawa tak terlihat. Ruang di sekitarnya juga menjadi sangat padat, menghalangi jalannya kembali. Pencarian jiwa. David mengarahkan jari-jarinya seperti pedang,
dan aliran cahaya yang sangat padat, dipenuhi dengan indera ilahi yang kuat, melesat ke arah asap hitam yang melambat dengan kecepatan kilat. Ia berniat menggunakan indera ilahinya yang luar biasa untuk secara paksa mencari ingatan akan wujud asli Soul Devouring Celestial Venerable pada jiwa yang tersisa. HMTH. Angan-angan. Bayangan sisa Soul Devouring Celestial Venerable mengeluarkan deri tajam, seolah telah siap. Gumpalan asap hitam tiba-tiba meledak, berubah menjadi benang-benang jiwa yang lebih halus dan hampir tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke segala arah. Bersamaan dengan itu, gelombang kejut jiwa penghancur diri menyebar, mencoba mengganggu pencarian jiwa David. Hancurkan. David bereaksi sangat cepat. Bayangan menara penekan iblis tiba-tiba membesar, memancarkan cahaya jernih yang membekukan ruang di sekitarnya. Pada saat yang sama, niat pedang 5 elemen menyapu, memusnahkan sebagian besar benang jiwa yang tersebar. Bab 5717 Kami menyerah. Namun, sang pemakan jiwa, bagaimanapun juga, adalah sosok yang kuat di 9 surga, dan tubuh jiwanya telah ada selama 10.000 tahun, sehingga penelitiannya tentang jiwa tak tertandingi. Jiwa sisa ini adalah rencana cadangan yang dipersiapkan dengan cermat. Meskipun David bereaksi cepat, sejumlah kecil benang jiwa yang membawa ingatan yang tidak penting atau informasi yang murni mengganggu, masih lolos dan menghilang ke udara. Kesadaran jiwa sisa utama sepenuhnya musnah dalam penghancuran diri, hanya menyisakan beberapa fragmen ingatan yang tidak lengkap. Indera ketuhanan David dengan cepat menangkap dan membaca fragmen-fragmen ini. Informasi dalam fragmen-fragmen itu sangat kabur dan kacau, sebagian besar tentang beberapa hal sepele dari sekte jahat surgawi, serta beberapa janji dan metode kendali yang dibuat oleh sang pemakan jiwa kepada tetua tulang jahat. Memori inti tentang tempat persembunyian tubuh utamanya tampaknya telah ditetapkan dengan batasan yang kuat dan benar-benar hancur ketika jiwa sisa menghancurkan dirinya sendiri. Namun, dalam potongan-potongan informasi yang terfragmentasi ini, David masih menangkap fragmen kunci nama tempat, Netherworld, Laut Darah, tepi pemakaman jiwa. Meskipun informasinya tidak lengkap, David tahu nama Netherworld Blood Sea. Itu adalah area terlarang yang sangat berbahaya di 9 surga, terletak di tepi level terendah. Legenda mengatakan bahwa itu adalah medan perang kuno para dewa dan iblis, lautan darah tak terbatas yang dipenuhi dengan roh-roh pendendam yang tak berujung dan hukum yang kacau. Bahkan para dewa surgawi pun enggan untuk pergi ke sana dengan mudah. Fakta bahwa Yang Mulia Surgawi pemakan jiwa menyembunyikan wujud aslinya di tempat seperti itu konsisten dengan sifatnya yang licik dan berbahaya, kemampuannya untuk mengeksploitasi lingkungan yang berbahaya. Laut Darah Netherworld. Pemakaman jiwa. Gumam David pada dirinya sendiri, tatapannya tajam. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke tempat paling berbahaya di 9 surga ini. Sementara itu, pertempuran di bawah hampir berakhir. Melihat sisa jiwa Yang Mulia Surgawi pemakan jiwa melarikan diri, harapan terakhir tetua tulang jahat sirna. Pikirannya kehilangan fokus, dan wujud Dharma Dewa jahatnya terkoyak oleh cakar naga pembelah langit milik si tua hitam yang ganas. Ia kemudian berulang kali disambar napas naga api dan kilat naga guntur, akhirnya menjerit putus asa sebelum menghilang. Dengan wujud dharmanya hancur, tetua tulang jahat dan para tetua lainnya menderita pukulan berat lebih lanjut, menyemburkan darah dan aura mereka melemah hingga ekstrim. Menyerah. Kami menyerah. Seorang tetua benar-benar hancur, membuang harta sihirnya dan berlutut memohon belas kasihan. Dengan kekuatan tempur tingkat tinggi mereka yang habis, para murid sekte jahat surgawi yang tersisa kehilangan semangat untuk melawan, berlutut di tanah, gemetar. David mendarat, tatapannya menyapu medan perang yang hancur berserakan mayat, akhirnya tertuju pada tetua tulang jahat
yang sedang ditekan oleh beberapa naga, wajahnya pucat pasi. Di mana wujud asli yang mulia surgawi pemakan jiwa tersembunyi di laut darah Netherworld? Apa yang tersembunyi di balik pemakaman jiwa? Tanya David langsung, suaranya sedingin es. Tetua tulang jahat tersenyum pahit, darah terus mengalir dari sudut mulutnya. David, kau menang, tapi kau ingin menemukan yang mulia? Bermimpilah. Yang mulia itu maha kuasa dan maha kuasa. Bagaimana mungkin kau bisa memahami rencananya? Aku tidak tahu apa-apa. Kalaupun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Kilatan kegilaan dan tekad melintas di matanya. Ia jelas tidak berniat bekerja sama. David tidak terkejut. Raksasa iblis, terutama seseorang seperti tetua tulang jahat, seringkali tak kenal takut, atau lebih tepatnya, mereka tahu bahwa menyerah adalah hukuman mati. Kau akan bicara. Kata David tenang, menara penekan iblis muncul kembali di telapak tangannya, kekuatan hisap yang menyasar jiwa yang menyelimuti tetua tulang jahat. Ia tidak membutuhkan tetua tulang jahat untuk berbicara. Menara penekan iblis memiliki kemampuan untuk memurnikan dan mencari jiwa, tetapi prosesnya akan lebih lambat dan lebih menyakitkan daripada mendapatkan informasi dari jiwa yang bersedia atau tidak berdaya. Tidak. Kau tidak bisa. Pria tua dengan tulang-tulang jahat itu merasakan sakitnya jiwanya yang terkoyak, dan meraung ketakutan, mencoba menghancurkan jiwa ilahinya sendiri. Menekan. David mendengus dingin, dan menara penekan iblis bersinar terang, langsung menekan semua perlawanannya dan mulai secara paksa mengekstrak dan memurnikan jiwa ilahinya, melucuti fragmen ingatannya. Bab 5718, Manik Darah Tanpa Nafas. Sementara itu, David memerintahkan Lao Hei dan naga-naga lainnya. Lao Hei, pimpin semua orang untuk membersihkan medan perang secara menyeluruh, kumpulkan semua rampasan perang, dan inventariskan perbendaharaan. Bunuh semua orang dan sita tas penyimpanan mereka. Telusuri dengan saksama seluruh tebing 10.000 tulang, terutama area di sekitar altar, cari petunjuk apapun yang berkaitan dengan yang mulia surgawi pemakan jiwa, termasuk kitab suci, slip giok, susunan komunikasi, DLL. Jangan lewatkan satu pun jejak. David bukanlah orang suci, terlepas dari apakah mereka menyerah atau tidak. Dia membunuh mereka semua dan menyita tas penyimpanan mereka. Pasukan naga yang besar ini membutuhkan banyak sumber daya. Jika diperlukan, David akan memimpin pasukan naga untuk menyapu seluruh 9 langit dan merebut sumber daya. Seperti kata pepatah, setiap orang untuk dirinya sendiri. Kecuali semua orang, seperti Yanantian, benar-benar tunduk pada sekte mereka. Baik, Tuan Chen. Lao Hei menerima perintah itu dengan suara berat dan segera memulai penyerbuan dengan penuh semangat. Bagi para naga, mengumpulkan harta karun yang berkilauan dan menjelajahi rahasia adalah hasrat yang mendarah daging. David duduk bersila di samping altar, sekaligus mengaktifkan menara penekan iblis untuk memurnikan jiwa tetua tulang jahat dan mengekstrak ingatannya, sekaligus mengirimkan secercah indera ilahinya untuk memeriksa altar tengkorak yang menyeramkan itu dengan saksama. Ia berusaha menemukan jejak jiwa sisa yang mulia surgawi pemakan jiwa dan informasi koordinat tersembunyi apapun. Ia tahu bahwa menghancurkan sekte jahat surgawi hanyalah langkah pertama, melenyapkan dukungan terbuka terbesar yang mulia surgawi pemakan jiwa. Tantangan sesungguhnya adalah menemukan dan menghancurkan wujud asli yang mulia surgawi pemakan jiwa yang licik dan berbahaya, yang tersembunyi di sudut-sudut tergelap dunia. Jika yang mulia surgawi pemakan jiwa tetap hidup, David tahu bahwa orang ini pasti akan kembali. Begitu ia meninggalkan surga ke-9, sang pemakan jiwa kemungkinan besar akan tak terkalahkan. Setelah pulih sepenuhnya, ia pasti tidak akan melepaskannya,
dan bahkan mungkin memburunya ke alam yang lebih tinggi. Dengan kekuatan sang pemakan jiwa, mencapai surga ke-10 atau bahkan surga ke-11 akan mudah. Oleh karena itu, David harus melenyapkan orang ini di surga ke-9. Ia tidak boleh membiarkannya tetap menjadi ancaman. Petunjuknya terletak di dalam reruntuhan ini, dalam ingatan tetua tulang jahat, di sudut tersembunyi altar ini. Pasukan naga sibuk membersihkan medan perang, tubuh mereka yang besar meliuk-liuk di antara reruntuhan. David duduk dengan tenang, bagaikan mata badai, mengungkap misteri, mencari jalan menuju tempat perburuan terakhir. Laut darah Netherworld, tanah pemakaman jiwa. Sang pemakan jiwa, kematianmu sudah dekat. Mata David dipenuhi kegembiraan. Ia sangat ingin menemukan sang pemakan jiwa dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Kekuatan mengerikan di dalam dirinya membuat David ingin melampiaskan rasa frustrasinya. Tuan Chen, kita kaya raya. Sumber daya sekte jahat surgawi sungguh melimpah. Sepertinya mereka telah merampok dan menjarah di seluruh 9 surga. Pak Tua Hei memberitahu David dengan penuh semangat. Bagus. Suruh saudara-saudara bergegas dan pulih. Kita masih harus pergi ke laut darah Netherworld, kata David. Oke. Pak Tua Hei mengangguk, lalu mengeluarkan manik merah darah dari sakunya. Tuan Chen, saya menemukan ini di bawah patung di aula utama sekte jahat surgawi. Saya tidak merasakan aura apapun pada manik ini. Ini seperti manik biasa. Coba lihat. David mengambil manik merah darah itu dan memeriksanya dengan indera ilahinya, tetapi ia tidak menemukan aura sama sekali. Manik ini seperti benda biasa, sama sekali tidak berguna. Namun David tahu bahwa sekte jahat surgawi adalah sekte nomor 1 di 9 surga. Mereka tidak akan meninggalkan manik yang sama sekali tidak berguna di bawah patung di aula utama. Pergi dan suruh saudara-saudara pulih dulu, David melambaikan tangannya. Hei tua mengangguk dan pergi. David menatap manik merah darah itu, bingung harus berbuat apa. Bab 5719 surga tidak akan meninggalkanku. David menatap manik merah darah di tangannya, tanpa aura apapun, alisnya sedikit berkerut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dan kekuatan indera ilahinya, bahkan harta karun tingkat tertinggi pun akan sulit dideteksi. Namun manik ini senyap seperti kerikil paling biasa di dunia fana, yang dengan sendirinya sangat tidak biasa. Sekte jahat surgawi menyembunyikanmu di tempat terpencil seperti itu. Kau jelas bukan benda biasa. Rahasia apa yang kau simpan? Gumam David pada dirinya sendiri, mencoba perlahan menyuntikkan secercah kekuatan abadi yang kacau ke dalamnya. Namun, kekuatan abadi itu seperti lembu lumpur yang memasuki laut. Manik darah itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia kemudian mencoba mengikatnya dengan darahnya sendiri. Darah jatuh ke manik itu dan langsung diserap, tetapi manik itu tetap tidak aktif. Tepat ketika David mempertimbangkan apakah akan menggunakan metode yang lebih radikal, seperti membelahnya secara paksa dengan pedang pembunuh naga, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Jauh di dalam lautan kesadarannya, kitab suci emas Luo Agung, yang diam-diam melayang dan memancarkan pesona Tao yang samar, tiba-tiba tampak ditarik oleh suatu kekuatan tak terlihat. Cahaya keemasannya menyala terang. Bas. Cahaya keemasan yang murni dan luas tak terkendali terpancar dari dahi David. Seperti pilar cahaya yang nyata, langsung menyelimuti manik merah darah di tangannya. Cahaya keemasan ini seolah mengandung prinsip-prinsip tertinggi langit dan bumi, asal mula alam semesta, membawa keagungan tertinggi dan kekuatan pemurnian. Manik darah, yang diselimuti cahaya keemasan, tak bisa lagi diam. Ah! Jeritan melengking dan menusuk, dipenuhi dengan kebencian tak berujung dan aura kuno,
tiba-tiba meletus dari dalam manik darah. Suara ini tidak merambat melalui udara, tetapi langsung memengaruhi jiwa, menyebabkan si tua hitam dan naga-naga lain yang sedang menghitung rampasan mereka di dekatnya menoleh ngeri. Manik darah yang tadinya tak bernyawa, di bawah tekanan cahaya keemasan, bergejolak hebat di permukaannya bagai lautan darah yang mendidih. Sebuah bayangan jiwa berwarna merah darah yang padat, jauh lebih kuat dan kuno daripada jiwa sisa dari yang mulia surgawi pemakan jiwa, dipaksa keluar dari dalam manik. Bayangan jiwa ini berwarna merah tua, wajahnya samar-samar, tetapi keganasan dan kegilaannya masih samar-samar terlihat, memancarkan aura jahat yang tak terbatas dan energi jahat yang ganas dan kuno. Siapa? Siapa yang mengganggu tidurku? Beraninya kau menodai jiwa suciku dengan kekuatan seperti itu. Bayangan jiwa berwarna merah darah itu meraung marah, berusaha melawan kekuatan pengikat cahaya keemasan. Fluktuasi kekuatan jiwanya sangat kuat, mencapai alam yang mulia surgawi, dan memancarkan rasa berat yang mendalam yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur sekte jahat surgawi. Tatapan David menajam, langsung menebak identitas jiwa sisa ini. Dia tidak menyangka bahwa monster setua itu bersembunyi di dalam sekte jahat surgawi. Tampaknya manik darah ini sebenarnya adalah wadah untuk memelihara jiwa sisa yang begitu tua. Hari itu, jiwa sisa leluhur sekte jahat itu meronta, mata merahnya langsung tertuju pada David, orang terdekat di ruangan itu, memancarkan keserakahan dan cahaya kegembiraan yang luar biasa. Tubuh yang sempurna. Darah dan energi yang tak terbatas. Jiwa yang masih muda. Hahaha. Surga belum meninggalkanku. Nak, tubuhmu ini, aku akan dengan senang hati menerimanya. Ia sama sekali mengabaikan sumber cahaya keemasan yang secara naluriah membuatnya takut, mungkin karena tidurnya yang panjang, atau mungkin karena kerinduannya mendalam akan kelahiran kembali. Ia berubah menjadi seberkas petir merah darah, melesat langsung ke dahi dan lautan kesadaran David, mencoba merebut tubuhnya dengan paksa. Mencari kematian. David mendengus dingin, tidak menghentikannya, melainkan melepaskan pertahanan lautan kesadarannya. Dia ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh hantu tua ini, yang entah sudah berapa lama hidup, di wilayahnya sendiri. Bayangan jiwa berwarna merah darah itu menyerbu ke dalam lautan kesadaran David tanpa hambatan. Ia berharap menghadapi jiwa yang rapuh, mudah dimanipulasi, dan siap menikmati kenikmatan melahap dan memilikinya. Namun, ketika benar-benar memasuki lautan kesadaran yang luas dan tak terbatas ini, yang dilihatnya bukanlah jiwa David, melainkan kitab suci emas luo agung yang melayang di tengah lautan kesadaran, memancarkan cahaya keemasan tak terbatas, seolah telah ada sejak zaman kuno dan menekan semua surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kitab suci emas itu perlahan berputar, dan garis-garis cahaya keemasan, seperti rantai keteraturan ilahi, meresapi seluruh lautan kesadaran.